indikator desa wisata. Jadi ini salah satu yang kemarin sempat kita juga sampaikan, promosi desa wisata ini apakah promosi wisata desa atau promosi desa wisata, karena wisata desa dan desa wisata ini sesuatu yang berbeda. Desa wisata itu perlu penetapan, kalau wisata desa itu kan objek wisata yang ada di desa. Dan kemarin sudah clear bahwa ini adalah mempromosikan desa wisata dan wisata desa. Nah, kemudian yang menarik adalah ketika platform aplikasi dari desa wisata Nusantara ini memang hanya memberikan ruang yang bisa mengupload di situ atau mempromosikan adalah badan usaha milik desa. Nah, di badan usaha milik desa ini kemudian yang menjadi pertanyaan, apakah harus sudah berbadan hukum atau bisa yang belum berbadan hukum. Jadi kemarin disampaikan oleh Gus Ivan, kalau saya tidak salah memahami, adalah semua badan usaha milik desa yang sudah terdaftar sudah mendapatkan sertifikat badan hukum dan yang sudah terdaftar nama badan usaha milik desanya. Jadi kalau sudah terdaftar badan usaha milik desanya, namanya itu sudah bisa mendapatkan akses untuk berpromosi atau menempatkan informasi objek wisatanya di platform dari desa wisata Nusantara. Jadi kira-kira itu informasi tambahan yang kita berikan. Nah, ini yang menarik adalah mungkin saya tidak memastikan semuanya, tetapi mungkin ada yang bersemangat karena ini menyangkut ada lomba promosi. Jadi akan ada hadiah yang kalau tidak salah totalnya di tahun ini itu lebih dari 1 miliar. Artinya desa-desa wisata atau objek-objek wisata itu akan mendapatkan hadiah untuk yang mendapatkan like paling banyak. Nah, ini yang kemudian perlu kita cari terobosan. Teman-teman yang mungkin di desa dampingannya itu mempunyai objek wisata dan sudah dipasang promosinya, ini kira-kira bagaimana cara menarik orang untuk kemudian memberikan like dan komen. Tapi yang diukur kalau tidak salah kemarin dalam konteks lomba ini adalah like-nya. Jadi berapa banyak yang like di objek wisata itu. Nah, ini mungkin bagian yang menarik untuk didiskusikan. Apakah yang kemudian melakukan like itu cukup kepala desa dan perangkat desa dan pengelola BUMDes? Apakah yang like itu cukup dari teman-teman pendamping desa? Ataukah yang melakukan like itu cukup dari pegawai Kementerian Desa dan seterusnya? Maka ini yang kemudian perlu kita ajak pengelola desa wisata itu memperluas potensi untuk mendapatkan like. Nah, ini mungkin ada forum nanti coba kita berikan pemahaman atau edukasinya. Tapi nanti kita juga lihat juga karena memang ada pelatihan-pelatihan dari Kementerian Desa untuk mempromosikan. Takutnya nanti kalau kita memberikan edukasi dianggap melewati atau mendahului dari agenda teman-teman. Nah, ini mungkin nanti saya coba komunikasikan dulu. Tapi yang jelas kerabat desa, kalau kita sudah ada di platform seperti itu, maka yang menjadi penting, yang menjadi menarik adalah bagaimana mengajak orang menggunakan platform itu untuk memberikan respon. Jadi mendorong untuk lebih banyak orang mendownload dan kemudian memberikan respon. Nah,
Mungkin saya ingin berbagi sedikit cerita atau pandangan saya tentang bagaimana cara mempromosikan sambil menunggu bergabungnya Gus Ivan. Saya bisa sampaikan bahwa beberapa teman ini langsung men-share dari platform itu, kemudian keluarnya itu link yang cukup panjang. Nah, ini yang sebenarnya ini yang menurut saya ada yang menarik yang kita bisa explore lebih lanjut. Jadi link itu mengarah ke lokasi objek wisata yang akan kita promosikan. Itu yang awal yang harus jadi pegangan kita. Link itu adalah menggiring untuk kemudian orang masuk di lokasi wisata yang kita kelola. Nah, yang kemudian teman-teman kalau melakukan share itu kan bahasanya standar ya. Mungkin teman-teman ada yang boleh bisa bantu share di chat. Itu bahasanya standar. Saya menggunakan ini dan seterusnya, kemudian ada link. Tetapi kemudian orang yang akan ngeklik itu belum mendapatkan informasi link itu, informasi apa. Jadi kadang-kadang mama kalau saya menerima itu kemudian saya berpikir ngapain ini saya mesti ngeklik kan gitu. Nah, oleh karenanya bisa saja ada semacam copywriting atau tulisan yang kita bikin untuk kemudian menyampaikan. Saya pernah berkunjung ke lokasi wisata umpama nih, lokasi wisata tertentu yang ada di desa wisata. Umpama kita lihat, saya pernah berkunjung ke lembah Cilongkrang umpamanya. Kemudian saya menulis di situ bahwa ini tempatnya sangat menarik. Foto-fotonya bisa dilihat sebelum teman-teman datang ke sana. Kemudian kalau ingin, Mama ini Angel sudah membagikan nih. Ini kan, hai, aku membagikan wisata dari aplikasi. Yang Anda bagikan ini wisata apa? Lokasi apa? Kan karena itu bahasa standar, maka tidak ada informasinya. Kira-kira gitu ya. Jadi kira-kira bahwa kemudian kalau saya membaca itu, saya tidak mendapatkan yang lagi dibagikan sama Angel ini, lokasi wisata apa, di mana. Ini kan nggak ada. Nah, ini sebenarnya bagian yang menarik untuk kita explore. Artinya, di copy link-nya, kemudian bisa juga kita menggunakan Bitly umpamanya. Jadi Bitly itu kan free, itu bisa pendek, kemudian di copy aja itu linknya, dimasukkan ke situ, kemudian di Bitly-nya disebutkan. Mungkin Angel bisa nge-share lagi itu lokasi wisata apa. Jadi lokasi wisata itu kemudian nanti dimasukkan aja ke Bitly. Jadi Bitly nanti dari Bitly kita bisa kemudian membuat link yang pendek. Nah, ini yang menarik ya, link yang pendek. Jadi kalau masuk ke Bitly itu kemudian bisa create yang tadi disampaikan oleh si Angel Mama, itu langsung aja dimasukkan ke situ. Nah, ketika masuk di situ bisa kemudian bit.ly itu dirubah isinya, artinya dirubah penjelasannya. Nah, dirubah penjelasannya, taruh kata ini punyanya Angel, ini objek wisatanya apa, tinggal di Bitly itu dipasang wisata pantai apa dan seterusnya. Jadi akhirnya link itu sudah memberikan informasi bahwa ini adalah objek wisata tertentu. Nah, ini satu, di-share kemana-mana, orang jadi penasaran untuk ngeklik. Nah, ini yang menurut saya bagian yang menarik. Jadi jadi itu bagian yang bisa dilakukan. Nah, itu juga bisa didorong pengelola desa wisata atau pengelola objek wisata
mengajak pengunjung untuk mendownload. Jadi dari link tadi itu bisa dibuat QR. Jadi bisa ada online yang untuk bikin QR, udah dipaste aja di situ otomatis akan keluar QR-nya. Nah, QR ini tinggal di print, dipasang di pintu masuk objek wisata atau di print di tiket sehingga kemudian ketika orang beli tiket masuk, di tiketnya ada QR, ada barcode-nya, bukan barcode, QR. Nah, di situ bisa digiring untuk orang kemudian ngeklik QR. Jadi mungkin kerabat desa kalau mungkin masuk di wilayah tertentu kan kadang-kadang ada nih QR untuk kemudian mendapatkan informasi tempat ini, silahkan scan QR ini untuk kemudian langsung masuk ke website mereka. Jadi tahu ada apa dan seterusnya. Ini juga bisa dilakukan. Nah, inilah yang menurut saya bagian yang menjadi menarik sebenarnya untuk bagaimana mempromosikan dengan menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada. Jadi, the power of gratisan. Jadi, kekuatan gratisan itu harus kita manfaatkan dengan baik. Caranya gimana? Caranya ya kreativitas kita untuk memberikan itu. Nah, ini mungkin bagian-bagian yang saya melihat sebagai satu ruang-ruang untuk kemudian lebih memperluas untuk bagaimana orang download kemudian memberikan komentar. Dan hal yang lain yang penting adalah memberikan respon atas komentar. Ini bagian dari bagian sesuatu yang penting. Artinya apa? Karena komentar-komentar itu ketika kemudian direspon, maka itu mempunyai dampak terhadap bagaimana pemberi komentar itu merasa diapresiasi. Jadi teman-teman pengelola objek wisata itu perlu melihat di platform aplikasi itu kalau ada yang mengomentari sesuatu dengan objek wisata yang Anda kelola, maka segeralah memberikan respon. Just say thank you, terima kasih karena sudah berkunjung, terima kasih sudah memberikan apresiasi, atau kemudian mohon maaf atas ketidaknyamanan, kami akan memperbaiki ketika itu berisi komplain dan seterusnya. Ini kira-kira tambahan informasi yang bisa saya sampaikan karena ini Gus Ivan belum bergabung, jadi kita mencoba sharing. Nah ini Om Ben ini menyampaikan tentang ada tempat andalan. Kami cek lewat aplikasi. Nah ini pertanyaannya, tempat andalan Anda itu apa? Kan gitu. Kan kalau mau nge-share kemudian ada tempat andalan Parahpung. Kami bisa cek lewat aplikasi. Tempat andalannya apa? Kolam renang kah, gitu kan? Atau kemudian arena arung jeram kah? Atau ada kesenian tradisional yang menarik? Atau kemudian ada tempat makan yang enak dan seterusnya. Nah, ini yang perlu kemudian diinformasikan. Jadi Mama ini saya nge-share WA, kemudian saya menyampaikan, saya kemarin habis berkunjung di tempat ini. Sate ayamnya keren, dagingnya besar-besar, bumbunya meresap, dan seterusnya. Gitu. Pengen tahu tempat ini, klik link yang saya bagikan. Udah, itu kemudian ada dorongan untuk ngeklik. Yang suka sate atau yang dekat dengan lokasi akan ngeklik. Nah, ketika ngeklik otomatis diarahkan untuk download, ya kan? Karena link itu kan udah link untuk mengarahkan download. Nah, kemudian ditambahkan jangan lupa kalau sudah berkunjung kasih komentar. Nah, itu yang bagian yang mungkin kemudian akan menambah viewer, menambah visitornya gitu kan. Jangan lupa share ini ke saudara-saudara yang dekat dengan lokasi.
Jangan lupa. Nah, ini bagian untuk ajakan-ajakan itu yang sepertinya kalau teman-teman hanya menggunakan fasilitas share dengan bahasa standar, itu nggak akan dapat, feel-nya nggak akan dapat. Jadi Mama Bangsa Bana menyampaikan apa yang apa dengan standar tadi ya, kalau dengan standar kita baca nih. Aku membagikan wisata dari aplikasi desa wisata. Ngapain? Ente lagi jualan kan gitu. Tapi kalau kemudian, aku kemarin habis dari lokasi wisata ini. Lokasi wisata mamanya Teluk Apar. Oh keren banget, di ujung ini ada tempat ngopi yang asik. Untuk teman-teman yang rokok di sana ada tembakau gratis, tinggal link sendiri. Pengen tahu apa tempat itu, klik ya link di bawah ini sampai ke mapnya, kamu bisa langsung ke lokasi itu. Akhirnya kan kemudian kalau saya perokok, saya suka minum kopi, cari inspirasi, oh asik juga ini apa yang dibagikan Bangsa Bana. Di mana sih tempatnya? Klik otomatis ngarah download. Ketika ngarah download, ngarah ke lokasi. Habis itu kemudian dari situ kalau kemudian ini dari foto-fotonya asik, kita datang ke sana, akhirnya kemudian kita memberikan review. Nah, kira-kira itu yang mungkin saya bisa share sambil menunggu Gus Ivan karena ini yang menjadi tantangan menariknya. Yang lain adalah ini eksklusif. Aplikasi Desa Wisata Nusantara ini eksklusif. Kenapa eksklusif? Karena yang bisa pasang itu hanya badan usaha milik desa. Nah, kalau kita punya komitmen untuk mendukung badan usaha milik desa, ya ayo sama-sama kita gelorakan aplikasi ini, karena wisata-wisata di desa yang tidak dikelola oleh badan usaha milik desa nggak mungkin ada di aplikasi ini. Karena yang boleh melakukan upload atau memberikan promosi adalah desa wisata. Ini satu kelebihan, uniqueness yang ada di aplikasi desa wisata. Aplikasi semacam ini juga pernah dikembangkan oleh teman-teman dari Kementerian Pariwisata. Itu nama aplikasinya kalau nggak salah Jaringan Desa Wisata. Ini punya kementerian. Jadi punya Kementerian Pariwisata. Ya alhamdulillah kalau dilihat dari yang melakukan install itu lebih banyak punya desa wisata lah. Ya, ini satu kelebihan yang kita nggak tahu kenapa dan seterusnya, tapi itu bagian yang menarik yang kita lihat. Oke, sementara itu yang mungkin saya bisa berikan pengantar. Saya memang belum mempersiapkan secara khusus, hanya terpikirkan aja begitu Gus Ivan memberikan materi untuk untuk desa wisata Nusantara. Jadi terpikir apa nih yang teman-teman perlu mendapatkan informasi. Tapi segera nanti coba saya bantu siapkan satu materi untuk membantu teman-teman pengelola yang sudah ada di platform, sehingga bisa melakukan langkah-langkah kecil yang mungkin secara cost-nya tidak tinggi, tetapi secara manfaatnya bisa ada manfaat lebih.